Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Anak-anak, masih ingatkah kalian? Kemarin kita sudah mempelajari tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kali ini kita akan mempelajari subtema yang kedua, yaitu mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia pada pembelajaran ke-1. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat bersama-sama kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sekarang, coba perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut merupakan perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pertambahan tinggi badan dan berat badan. Selain itu, perubahan yang dialami Udin dari bayi sampai saat ini yaitu Udin dulu waktu masih bayi kesulitan memegang botol susu, tetapi sekarang sudah bisa memegang sendok dan garpu. Lalu dulu waktu bayi hanya dapat minum susu, sekarang Udin sudah dapat makan makanan yang disukainya. Nah, anak-anak, apakah kalian juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Nah, anak-anak, untuk mengetahuinya, coba kalian lakukan kegiatan wawancara kepada kedua orang tua kalian di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Manusia sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan juga menari.
Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, sekarang mari bersama kita mencoba berbagai contoh dari kuat dan lemah gerakan tangan saat menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu mengangkat tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat, seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan lemah sampai kuat. Misalnya, bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, dan terakhir 10 jari. Nah, anak-anak, selain kekuatan tangan manusia yang mengalami perkembangan, ternyata kemampuan kita juga mengalami perkembangan loh anak-anak. Pada saat kelas 1 dulu, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai puluhan. Lalu berkembang menjadi ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan. Dan kalian juga sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama mengenai penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik menyimpan. Sekarang, mari kita coba belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik menyimpan. Sebelumnya, perhatikan contoh berikut ini. 2430 ditambah 3840 sama dengan. Nah, sebelumnya kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk penjumlahan bersusun. Jadi, penulisannya seperti ini. 2430 ditambah 3840. Jadi, disamakan antara ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan juga dengan satuan. Nah, bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan yang paling belakang terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Lalu 4 ditambah 8 hasilnya sama dengan 12. Kita tulis bilangan satuannya terlebih dahulu, yaitu bilangan 2. Lalu bilangan puluhannya kita simpan pada bilangan paling depan, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6.270. Nah, anak-anak, di sini Ibu memiliki beberapa soal. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan untuk memahami tentang penjumlahan bilangan ribuan dengan menggunakan teknik menyimpan. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan, bukan? Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, mulai bayi hingga dewasa. Yang kedua, kita sudah mempelajari kuat dan lemah gerakan tangan saat menari. Yang terakhir, kita juga sudah mempelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan.
Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian pelajari pembelajaran kedua. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.